إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا مصنف هذا الكتاب Syekh Abdul Qadir Al-Jailani وخصوصا من أجازني هذا الكتاب Syekh Fadil Al-Jailani ومسايكي وخصوصا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Istilahnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan mengkaji tafsir Al-Jailani surat Al-A'raf ayat 200 sampai 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula istabaitaha Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basyairun min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Nah ya. 3 ayat dulu, mudah-mudahan dapat mengkaji pesan-pesan yang terkandung di balik ayat tadi ya. Wa imma yang zagunnaka ya. Dan ada kalanya ya yang zagunnaka, nunnya menggunakan tasdid ya, itu nun taukid syakilah. Itu artinya benar-benar ya telah menggodamu, yang zagunnaka, dan ada kalanya akan benar-benar menggodamu ya. Di sini menggunakan mudhari', jadi akan, bukan telah. Kalau telah berarti telah lampau, kalau akan ya ini menjadi tantangan kita. Berarti waktu yang akan datang itu ada kemungkinan ya kita akan dalam posisi ya bisikan setan ya. Wa imma yang zagunnaka, dan ada kalanya akan membisikkan kepadamu ay waswisannaka minasyaitoni, dari setan, apa naj'un ya, bisikan yang mendorong untuk diikuti. Ini namanya yang zagunnaka minasyaitoni naj'un. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan minasyaiton ay al-musyir lil quwa al-ghadhabiyah, yaitu yang dapat mempengaruhi munculnya potensi-potensi ghadhabiyah, marah, wal hamiyatul jahiliyah, dan perilaku-perilaku
kebodohan orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah perilakunya tidak didasari dengan ilmu, hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti amarahnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kanya yang jagon naka, objeknya adalah kamu. Kamu itu siapa? Ya umatnya Nabi Muhammad. Sejak kapan? Sejak umat Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, ya, bersifat universal sepanjang masa. Maka pesan ayat ini bahwa kita harus waspada. Jadi setan itu pasti akan membisikkan bisikan-bisikan negatif kepada dirimu. Dirimu siapa? Ya diri kita. Nah, dengan demikian kita harus waspada. Maka setan yang dimaksud oleh ayat ini adalah setan yang tidak berwujud secara fisik. Kalau yang disebut wujud fisiknya itu kan seperti kuntilanak, itu sering disebut setan. Ya, padahal itu adalah ya jin, sebangsa jin. Nah, minasyaiton ini di dalam hadis dijelaskan bahwa setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Itu. Jadi yajri majrud dam. Nah, kemudian kalau kita lacak lagi, ya berarti melalui aliran darah. Sumber darah dari mana? Ya dari makanan. Maka kita bisa mengkaji ada makanan yang bisa memproduksi setan, ada makanan yang bisa memberi menjadi sumber energi positif. Maka di sini kita baru paham. Yang pertama adalah larangan oleh hadis Nabi, kita tidak boleh makan barang yang haram. Sebab apa? Kalau barang yang haram masuk ke mulut kita, ya terus itu akan menjadi darah, dan darahnya itu akan memproduksi sel-sel darah yang genetiknya adalah seitonia. Karena masuknya bukan dari cara yang halal. Itu. Jadi maka kita ingat sebuah hadis, jangan sampai daging yang tumbuh dari dalam diri kita itu dari barang yang haram. Maka perlu kita sadari bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai itu dari barang yang haram. Kalau kemasukan barang yang haram, otomatis itu akan memproduksi ya, sel-sel darah baru, dan sel darah baru ini genetiknya didominasi oleh genetik seitonia. Maka bisa dilihat sifatnya, pasti akan selalu ya'muru bil fahsya wal munkar, akan selalu mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Kita bisa lihat di lapangan bagaimana orang yang makannya tidak halal alias barang yang haram itu tarikan kepada fahsya dan mungkar, ya, untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar itu lebih mudah.
Karena di dalam dirinya didominasi oleh yaitu setan yang sudah masuk ke dalam dirinya melalui sel darah. Maka wajar kalau orang yang hartanya dari judi, hartanya dari mencuri, hartanya dari sumber yang tidak halal, gitu. Itu pasti dampaknya ke dalam diri kita itu adalah pertama menggelapkan hati, ya, menggelapkan hati. Yang kedua akan memproduksi sel-sel darah baru yang genetiknya itu genetik dari Syaitonia. Ya, kemudian yang kedua, makanan halal oke. Tapi jangan sampai lupa membaca basmalah. Ya. Kalau kita makan halal, rezeki sumbernya dari halal, terus masuk ke dalam diri kita, diproses. Karena tidak membaca basmalah tadi, itu juga akan bisa ya disusupi oleh setan. Maka dalam hadis Nabi diajarkan ya hendaklah kalau kita makan dimulai dengan baca basmalah. Basmalah itu artinya kita menyadari, ingat bahwa yang memberi rizki kepada kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang sudah di depan kita berupa nasi dan lauk pauk. Ya, kalau kita awali dengan zikir, maka kita akan terkoneksi untuk ingat kepada Allah. Subhanallah, ini nasi ini kan prosesnya panjang. Mulai dari benih sampai diproses menjadi nasi, menjadi beras, sampai jadi nasi, sampai di depan meja tinggal muluk. Ini semua kalau kita didasari dengan ilmu tauhid, kita bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada subhanallah. Maka kalau kita sudah mulai dengan basmalah, ya ini sama saja akan memprotek makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita itu dari anasir-anasir, tumpangan-tumpangan gelap, yaitu setan tadi. Ya, kenapa Nabi menyampaikan hadis seperti itu? Ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah wa huwa aqta. Ya, akan hilang ay qalilul barakah, akan hilang berkahnya. Maka kalau sudah baca bismillah itu bagus. Tapi memahami makna substansi bismillah akan lebih bagus lagi. Ya, kalau anak-anak kan kalau makan jangan lupa baca bismillah ya anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ngerti makna maksudnya apa, yang penting bismillah, itu sudah bagus. Artinya akan menjadi protek masuknya, menjaga setan supaya tidak masuk ya melalui makanan tadi, akhirnya berproses menjadi darah. Tapi kalau kita memahami substansi makna basmalah, yaitu dengan mengingat kepada Allah, rezeki yang ada di depan kita, walaupun itu hanya sekedar nasi sama sambal, itu kalau kita pandang dengan eling kepada Allah, ya mulai lihat dari sambalnya, cabenya, campuran-campuran itu, kalau nggak ada karunia Allah, nggak mungkin sambal dan nasi ini akan bisa sampai di depan kita. Tapi karena kita memahami ini adalah anugerah dari Allah, maka ada kenikmatan, ya, kenikmatan bersyukur kepada Allah bahwa walaupun sekedar nasi dengan sambal tambah tempe, itu rasa syukurnya akan berlipat ganda tinimbang orang yang makan burger, makan yang enak-enak tapi tidak ingat sama Allah sekali. Dia hanya puas di lisan, tapi tidak ada kenikmatan secara rohani. Ya, disinilah pentingnya ketika kita makan membaca bismillah,
Ya, tidak sebatas bismillah sebagai teks, tapi harus dipahami substansinya, hakikatnya. Bismillah dengan Allah, dengan nama Allah, atau hakikatnya ya dengan Allah. Bahwa anugerah kesehatan yang ada di dalam diri kita, anugerah rezeki yang ada di depan kita, ini kalau kita pandang kembali kepada Allah akan menjadi nikmat semuanya. Sekalipun hanya lauknya itu sambal, tapi secara rohani punya kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena bisa memandang yaitu kepada yang hakiki, kepada pemberi nikmat, kepada pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau orang yang bisa memandang dari hal yang sekecil ini, mengembalikan kepada Allah, ya, maka benar kata hadis. Ya. Jadi kalau nikmatnya Allah dihitung itu nggak bakalan bisa. Karena baru nikmat makan itu saja, itu sudah ureanya udah panjang. Ini kalau kita mau berpikir tentang hakikat siapa yang memberi rezeki. Itu. Maka kalau kita awali makan dengan bismillah, dengan mengingat Allah, insya Allah nanti berproses menjadi darah, maka darahnya menjadi darah yang jernih, yang bersih, yang tidak ada tadi penumpang gelap, yaitu dari setan tadi. Maka dalam dunia tasawuf, dunia tarekat, ya, PR bagi seorang salik yang menuju Allah itu adalah menundukkan nafsu lawamah dan nafsu lawamah dan nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu ya kebinatangan. Akar nafsu kebinatangan itu ya bermula dari makanan tadi. Ya, makanan, kalau makanannya bergizi, misalkan daging, ikan laut, itu pasti akan memproduksi potensi nafsu kebinatangan yang tinggi. Kita bisa lihat orang yang sering makan daging berlebihan, orang yang sering makan ikan laut berlebihan, ya pasti efek ke dalam dirinya itu akan terasa. Maka akan muncul nafsu hayawanat, nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Nafsu binatang ada dua, ada yang bahimiyah, nafsu binatang ternak, dan sabuyah, nafsu yang binatang liar. Ya, kita bisa melihat di dalam diri kita itu kadang ada nafsu binatang yang ganas, buas, ya. Ada juga nafsu yang seperti kayak kambing, ya, habis makan terus akhirnya mencari lawan, gitu. Jadi orientasi hidupnya hanya sebatas itu. Ya. Kemudian yang nafsu lawamah ini adalah nafsu syaitoninya. Ya, nafsu syaitoninya ini yang tadi dijelaskan yajri majrud dam, masuknya ke dalam diri kita ini melalui aliran darah. Maka teknik untuk menundukkan dua nafsu tadi harus dengan riyadhah mujahadah dan zikir yang istiqomah. Zikirnya apa? Ya zikir bagi pemula, ya zikir nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tujuannya menghantam illallah, menghantam ke hati. Karena di sini tempat memproduksi darah. Kalau hentakan darah, nah, itu sampai ke dalam hati, maka akan muncullah aliran-aliran darah baru yang dialir dengan nur ilahiyah. Nah, maka para sufi, para ahli thariqah, ya, mengistiqomahkan zikir seperti ini. Kenapa? Karena tahu bahwa akar nafsu amarah lawamah, terutama lawamah, itu ada di dalam hati kita. Kalau tidak dilawan dengan hentakan zikir,
dan riyadhah mujahadah puasa Senin Kemis atau puasa Daud, ya maka sulit kita untuk bisa melawan setan dan nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Ya, sampai kapanpun sulit untuk bisa menundukkan. Maka dalam teori tasawuf ada istilahnya tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan jiwa. Jiwa apa yang dimaksud? Yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Maka dari ayat ini, ya, wa imma yang zagonnaka minasyaitoni naz'un, gitu. Jadi pasti kita ini semua hamba Allah akan selalu dibisiki oleh bisikan-bisikan negatif dari siapa? Itu bisikan dari iblis, bisikan dari syaitan. Ya. Nah, tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-musyir lil quwa al-ghadabiyah, seperti sifat pemarah, temperamental. Ya. Itu juga termasuk salah satunya akarnya dari syaitan. Ya. Kemudian ada juga yang lebih lembut, seperti riya, pamer, ujub, heran dengan kehebatan dirinya, takabur, sombong dengan melihat dirinya merasa paling hebat. Nah, ini juga kelembutan-kelembutan dari nafsu lawamah yang ada di dalam diri kita. Maka kita harus paham akarnya itu di mana di dalam diri kita ini, kalau mau menundukkan nafsu lawamah dan nafsu ammarah. Maka di sini ayat berikutnya dijelaskan fasta'id billah, maka memohon perlindungan billahi kepada Allah. Ya. Bagaimana cara meminta perlindungan kepada Allah? Fasta'id billah. Ya, bisa dengan cara tadi kita melakukan langkah preventif. Jadi apa yang saya jelaskan di awal tadi, seperti kita mulai menjaga makanan yang harus halal, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa membaca basmalah, dan basmalahnya itu ya harus ingat maknanya, eling substansinya. Ini sebagai preventif, sebagai bentuk fasta'id billah, supaya makanan yang masuk itu sudah didasari dengan basmalah, kemudian diproduksi, akhirnya menjadi sel-sel darah yang ada aliran nur ilahiyahnya. Gitu. Maka kalau darahnya dialiri dengan nur ilahiyah, yang ada hanya untuk ketakwaan. Diajak ke maksiatan susah, karena nggak ada tarikan ke yang negatif. Berbeda dengan orang yang darahnya didominasi oleh darah yang negatif, yang haram, ya karena sebab faktor makannya banyak yang haram, ya, dan nggak pernah baca basmalah, ya, itu pasti tarikannya ke fahsya dan mungkar itu dominan. Tapi sebaliknya kalau orang yang dominasi ammarah lawamahnya kecil, kemudian muncul sifat sawiyahnya, yang ada hanya ketaatan. Jadi di Al-Quran dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau mau, jadi Allah itu ya punya kuasa untuk memberikan ilham yang fujur, yaitu yang negatif, yang selalu mengikuti bisikan iblis, ya, atau dalam istilah tasawufnya ammarah dan lawamah. Tapi wa taqwaha, ada potensi ketakwaan, yaitu nafsu sawiyah dan nafsu mutmainnah. Maka bagi orang yang sudah bisa menundukkan dua nafsu amarah lawamah, ya, maka akan muncul nafsu sawiyah ini dominan, sehingga porsi ketaatan dalam dirinya dalam sehari semalam itu lebih tinggi. Gitu. Dia ketika maksiat, ya maksiat, tapi cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah. Tidak sampai maksiatnya dibiarkan tanpa ditaubatin. Karena orang-orang yang sudah memiliki rasa khauf, takut kepada Allah,
itu setiap dia melangkah ya terjerumus kemaksiatan, dia cepat kembali kepada Allah, dia cepat taubat kepada Allah. Tapi sebaliknya orang yang didominasi oleh ya fujuroha, yaitu amarah dan lawamah, itu diajak ketakwaan susah, diajak ke masjid susah, diajak infak zakat sedekah susah, diajak amal yang ikhlas susah, karena sudah pakai hitung-hitungan matematis, pragmatis. Saya kalau begini dapatnya apa? Padahal kalau dia ikhlas karena Allah, Allah itu sudah menyiapkan balasan. Tapi karena perhitungan matematis tadi, pragmatis, ya dia hanya mendapatkan perhitungan sesuai dengan apa yang dikira-kira oleh dirinya. Jadi fa'almaha fujuruha wa taqwaha itu konkret ada di dalam diri kita. Apakah kita mau dalam genggaman fujuroha? Tentu tidak. Bagaimana melawan yang fujur? Amarah, harus zikir dan riyadhah mujahadah. Tanpa dua ini akan mendominasi. Kalau ini sudah bisa ditundukkan, maka akan muncul yaitu watakwaha, nafsu sawiyah atau mulhimah, dan nafsu mutmainnah. Gitu. Jadi melihat dari ayat ini fasta'id billah, itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Cara berlindung bukan berarti setelah kita terbedaya oleh setan baru sadar. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama preventif tadi. Sebelum kejadian kita sudah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerat pada tipu daya setan. Ya, mulai dari makanan tadi. Kalau seandainya tanpa kita mau, kita keseret, cepat-cepat kembali. Ya, cepat-cepat kembali dan bersegera bertaubat. Ini yang disebut fasta'id billah. Ya. Jadi ada preventif, ya, kemudian ada langkah hati-hati. Ya, seandainya dia misalkan jatuh kepada kemaksiatan, tapi segera bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, kemudian memperbaiki diri. Itu fasta'id billah. Ya. Sebab jangan sampai fasta'id billah ini hanya di lisan. Ya, dia sudah terbiasa di dunia kemaksiatan. Ya, hanya astagfirullah ya Allah gitu. Hanya di lisan. Besok maksiat lagi. Besok maksiat lagi. Tanpa ada upaya menahan gejolak tadi. Minasyaitonir naz'un. Tanpa ada rasa untuk menahan gelora hawa nafsu yang sedang muncul di dalam dirinya. Maka fasta'id billah ini dengan kata lain adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terpedaya oleh tipu daya setan. Itu, ya. Jadi ayat ini konkret, objeknya diri kita. Gitu. Jangan sampai kita ngaji Al-Quran, ngaji tafsir, ya, yang dimaksud ini adalah kaum-kaum terdahulu, gitu ya. Lupa dirinya. Nah, ini tidak bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan penting di dalam Al-Quran. Jadi objek ayat ini ya diri kita. Wa imma yang zagunnaka kamu khotob, ya diri kita. Nggak usah kita melihat orang lain. Kita lebih baik ngoreksi diri kita dengan terbuka, ya, dan segera bertaubat minta ampun kepada Allah. Ini lebih gentle daripada kita bersikap munafik, ya, kayak pura-pura taat tapi sebenarnya di belakang itu dia ahli maksiat gitu. Ya, jadi wa imma yang zagunnaka minasyaitoni naz'un fasta'id bil. Jadi fasta'id billah itu yang benar gitu loh. Memohon perlindungan kepada Allah itu yang benar. Dari langkah preventif, kemudian ada upaya tadi, ya, preventif tadi mulai dari menjaga makan dan minum, dari hal yang
yang haram, kemudian ketika sudah terjerat tadi dengan istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah, yaitu dengan puasa. Sebab dengan puasa otomatis kita bisa rasakan nafsu amarah, nafsu kebinatangan itu bisa dirasakan ketika kita sedang puasa. Nah, pasti mengalami penurunan gejolaknya, ya, birahinya itu pasti akan mengalami penurunan. Ini akarnya ada di makanan. Maka dengan puasa ini, dengan kata lain, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk menahan hawa nafsu. Nah, ini juga termasuk sebagai upaya fasta'id billah. Jadi ada preventif di awal, ada di pertengahan, dan di akhir tadi, ya kalau kita misalkan jatuh dalam kemaksiatan, cepat-cepat bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai hati kita menjadi gelap, akhirnya kemaksiatan dianggap hal yang biasa. Tidak pernah baca istighfar, istighfar memohon ampun kepada Allah, dan juga tidak pernah memohon kepada Allah, jangan sampai ya dikehendaki jatuh dalam lubang kemaksiatan. Ya. Selanjutnya, innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sami'un. Allah itu maha mendengar. Ya. Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat sudah menjelaskan, Allah punya sifat sami, tapi sami'nya Allah tidak menggunakan telinga sebagaimana telinganya hamba. Sami'nya Allah bidzatihi, ya, tidak pakai perantara telinga, ya, gitu. Maka sami'nya Allah itu lintasan seorang hamba, itu Allah tahu lintasannya. Gitu. Maka di dalam hadis kan dijelaskan, kalau kita punya lintasan niat baik untuk beramal, wah nanti pagi ya saya bangun tidur, niat beramal, kalau ada dapat rezeki, niat saja itu sudah dinilai satu kebaikan. Tapi kalau orang yang pagi-pagi punya niat negatif gitu, mau nyolong gitu, negatif, cuma sebelum dilaksanakan belum dihitung sebagai dosa gitu. Maka di sini Allah Maha Sami, mendengar lintasanmu, apakah kamu punya lintasan baik atau lintasan buruk. Maka tadi kalau lintasan baik, lintasan tok itu sudah nilai ibadah. Sedangkan kemaksiatan, lintasan kemaksiatan itu dicatat baru maksiat ketika sudah melakukan. Ya. Sami'un, Allah maha mengetahui limunajatika, terhadap munajatmu. Gitu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya, itu tidak usah pakai teriak kenceng-kenceng. Ya Allah, gitu, masih pakai sound speaker gede, teriak-teriak lagi, dikira Allah itu. Padahal sami'un, lintasan kita Allah tahu. Jadi kita berdoa dengan lintasan itu ya sesungguhnya sampai kepada Allah. Itu. Karena sami'un bidzatihi, ya. Alimun, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Allah semua mengetahui. Nggak ada yang tersembunyikan dari Allah. Termasuk lintasan hajat-hajat kita, Allah juga mengetahui. Ada yang punya hajat A, B, C, D, Allah tahu. Semua berdoa, iya. Kapan pengabulannya? Ya, suka-suka Allah. Karena Allah punya kehendak. Tidak bisa dipaksa. Dan juga tidak bisa didemo, doa bareng-bareng nih, memaksa Allah. Ya Allah, andai nggak engkau kabulkan, saya tidak akan menjemahmu lagi. Ya. Memang yang butuh hamba atau Allah? Gitu kan. Kan kadang ada orang yang merasa taat, dia punya hajat, terus hajatnya pengen cepet-cepet gitu. Ternyata nggak dikabulkan. Kan seolah-olah protes dia. Gimana nih ya Allah? Katanya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Kok doaku nggak ada yang kabul?
Ini karena salah ilmu, ya. Allah mendengar, iya. Allah mengetahui, iya. Tapi kehendak Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, kalau Allah berkehendak ya pasti jadi. Kun fayakun. Bagaimana dengan doa kita? Ya, doa kita sebagai mukhul ibadah atau sumsum ibadah. Kalau dikabulkan ya alhamdulillah. Kalau belum dikabulkan berarti Allah lebih tahu. Jangan sampai suudzon. Kalau kita suudzon ya gimana sih Allah? Saya sudah doa, udah begini, masih enggak dikabulin, mending ke dukun aja. Ya silakan. Apa terus dukun dapat solusi? Dukun aja pusing dengan dirinya sendiri kan. Itu ya, jangan sampai salah langkah kemudian mengikuti bisikan-bisikan dan ajakan syaitan ya. Jadi alimun, Allah Maha mengetahui segala yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sifat alimun ini kita sadari, akan muncul tadi sifat ihsan. Kesadaran diawasi oleh Allah itu muncul di dalam diri kita. Kenapa orang banyak yang tidak merasa diawasi? Ya karena dia lupa, terhijab. Kenapa orang pakai doa kenceng-kenceng? Kenapa? Ya dia terhijab, dikira Allah nggak dengar. Ya, padahal Allah sami'un, innahu sami'un alim. Summa qala, kemudian berfirman Subhanahu wa ta'ala, tadhkiron, untuk mengingatkan li nabihi, kepada nabinya, wa idzutan, dan sebagai nasihat. Firman-Nya berbunyi, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum syaiton ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ittaqu, yang bertakwa, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, min ibadina, dari hamba-hambaku, kanu, mereka ada. Ya, jadi ini ayat ini menjelaskan sikapnya orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Idza massahum, ketika menimpa mereka, ta'ifum, yaitu lintasan ketakutan di dalam hatinya, minasyaitoni, dari syaitan. Gitu. Apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa ketika idza massahum, ya, muncul bisikan ketakutan di dalam dirinya, di dalam hatinya, yang bisikan itu sumbernya dari setan. Contoh, ya, besok makan apa? Gitu. Ya secara akal mungkin kita bisa sedih, ya, oh besok mau dimakan nggak ada. Tapi Allah punya banyak cara dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Ya, jangankan kita manusia, seluruh binatang aja semua dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita disuruh belajar seperti burung, ya, pagi dia meninggalkan kandang dalam keadaan perut lapar, pulang sore burung, ya, pulang perut dalam keadaan kenyang. Ini artinya bahwa Allah menjamin rezeki semua hamba. Termasuk kalau kita yakin, ya, dengan takdir qada qadar Allah pada diri kita, ya, rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Maka ketika ada muncul kegelisahan batin, nanti bagaimana nanti, gitu. Ini kan sering muncul. Apakah saya harus begini, begitu? Ini ta'ifum minasyaiton. Kita lihat, kalau kok muncul bisikan-bisikan negatif yang keluar dari aturan agama, jelas berarti minasyaiton. Tapi kalau muncul ketika kita sedang punya masalah,
punya banyak sekali yang datang silih ganti masalah yang datang kepada kita, ya kita bisa melihat kalau bisikannya bisikan negatif, ngajak yang tidak diridhoi oleh Allah, ini berarti jelas minasyaiton. Tapi kalau tiba-tiba muncul bisikan, kok dah kamu sabar, ya sabar, pasti nanti ada jalannya. Dah kamu istiqomah gitu. Nah, ini kan kadang bisikan-bisikan ini muncul di dalam diri kita. Tapi ada juga letupan-letupan emosi tadi. Tidak harus begini. Kalau saya tidak begini, nanti tidak begini. Padahal dia sudah melakukan semua apa yang dilakukan, tetap hasilnya nihil. Itu. Yang ada hanya kelelahan dan kecapean. Usaha dan ikhtiar, iya, ya sangat dianjurkan dalam akidah Asy'ariyah. Tapi kita harus punya kesadaran untuk tawakal, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di dunia ini ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allah. Ya, kita hanya sakdermo usaha ikhtiar. Jangan sampai yang tidak diperbolehkan itu kita merasa bisa usaha ikhtiar, kemudian benar-benar diberikan kesuksesan, lalu lupa Allah. Wah, ini prestasi saya, ini kehebatan saya. Nah, ini yang dilarang oleh Al-Quran. Itu enggak, ya hendaklah ya, dalam usaha dan ikhtiar selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan tadi, ketika orang yang bertakwa sedang diuji oleh Allah, mungkin dari sisi ekonomi, ya, pasti di situ akan muncul ta'ifum minasyaiton. Bisikan-bisikan itu pasti masuk. Ya, ini manusiawi. Siapapun akan menghadapi kondisi seperti itu. Nah, hanya saja sikapnya bagaimana? Tadzakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu kalau menghadapi masalah seperti itu, dia tadzakkaru, dia yang diingat pertama kali adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan dia tidak mau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Misalkan ada bisikan, sudah itu aja, main togel aja, siapa tahu itu jadi jalan rezeki. Ya, itu kan dari Allah juga. Ini setan ini. Jadi lembut ini. Ada orang punya masalah, punya utang, bisikan iblis datang, dah ikut saja itu togel, siapa tahu ya, 100.000 nanti dapat sekian juta, kan utangmu lunas. Kelihatannya lembut solusi. Itu kan dari Allah juga gitu. Apalagi ditambah Allah lagi. Ini contoh ta'ifum minasyaiton. Nah, kalau orang yang punya beriman, tidak mungkin Allah menyuruh hambanya untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Pasti masih ada jalan lain. Pasti masih ada banyak jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan ma umirubi. Sikapnya akan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Usaha ikhtiar ya, tawakal kepada Allah yes. Ya, tidak berpaling dari Allah. Wanuhu anhu main indillah, dan dia mencegah ya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi bisikan tadi, judi aja, judi kan cepat kayanya gitu. Nah, ini main togel gitu. Itu ke dukun aja. Itu katanya dukun itu bisa menggandakan duit. Nah, ini ta'ifum minasyaiton itu selalu akan muncul. Maka orang yang bertakwa itu selalu bisa menepis ajakan-ajakan yang negatif tersebut. Dia tetap istiqomah di jalan Allah, ya, sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Faidahum maka bermula mereka, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mubsiruna, mereka diberikan pandangan yang jelas antara yang hak dan yang batil gitu. Jadi
Orang-orang yang bertakwa itu selalu diberikan basyiratul qalbi, pandangan batiniah. Bisikan iblis mungkin masuk, tapi cepat ditepis. Bukan. Maka di sini faidahum sirun, pasti ada pencerahan-pencerahan rohani yang datang kepada dirinya. Ya, yaitu dengan ditambah istiqomahnya zikir kepada Allah, ya, atau dia akan menambah jumlah istighfarnya. Bisa jadi dengan cobaan ini karena ada dosa-dosaku yang tidak diampuni oleh Allah, maka istighfarnya ditambah. Yang kedua, bisa jadi akan menambah sholawatnya. Sebab sholawat itu kunci dari segala kunci. Orang punya masalah seberat apapun, istiqomah zikir sholawat, itu insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Kok belum? Ya dikencengin lagi. Bisa jadi karena tingkat keruwetannya cukup berat, gitu kan. Gitu. Jadi zikir, istighfar, dan sholawat ini sangat penting bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Maka di sini tadzakkaru fa iddahum mubsirun. Ya, dia ketika punya masalah ya kembali ke cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Malam bangun, sholat taubat, istighfar, baca sholawat, terus doa sesuai hajatnya. Udah diistiqomahkan. Pagi usaha ikhtiar, insya Allah apa yang menjadi hajatnya akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara tadzakkaru fa idahum musirun. Nah, fa idahum musirun itu biasanya setelah kita istiqomah zikir tadi seperti istighfar dan sholawat, ya, nanti tiba-tiba itu ada pencerahan-pencerahan dari Allah. Oh, tiba-tiba ada ide-ide bisnis yang muncul yang bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah. Nah, ini cara Allah itu seperti itu. Ini faidahum mubsirun. Allah memberikan anugerah pencerahan batinnya kepada orang yang berada di jalan Allah. Tapi kalau dia berpaling ke dukun, togel, judi, nah, hatinya semakin gelap dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, mudah-mudahan kita termasuk innalladzina taqau, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ketika ditimpa satu bisikan-bisikan yang membuat hati kita goyah, itu jangan terus diikutin. Jadi bisikan-bisikan setan itu pasti selalu ada muncul. Tapi kalau bisikannya negatif, ajakannya kesuudon, dilawan. Pasti ini hanya sifatnya temporer, sementara. Kita kembali kepada yang hakiki. Kembali di jalan Allah. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bangun malam, zikir istighfar, banyak sholawat, doa sesuai hajat kita, insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan. Ya, bagi Allah sangat mudah untuk memberikan solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh hamba. Sebab ya karena Allah yang memberi masalah, gitu kan. Jangan sampai lupa dengan yang memberi masalah, gitu. Sudah tahu yang memberi masalah dalam kehidupan ini Allah. Nyari solusinya kepada selain Allah kan orang yang tidak cerdas. Kalau yang cerdas, ya kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, ngerayu sama Allah dengan zikir. Nah, mudah-mudahan diberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Inilah yang apa yang dijelaskan oleh ayat ini, ya, bisa memberikan pencerahan bagi kita. Wa ikhwanuhum dan bermula saudara-saudara mereka, saudara-saudara iblis dan setan itu selalu tadi yamudduhum, ya, dia datang untuk memberikan pertolongan seolah-olah itu fil ghayyi, di dalam kesesatan. Itu ada orang datang seolah-olah memberikan pertolongan. Kamu punya apa? Punya masalah? Ya. Punya apa? Utang. Terus gimana? Nih, akhirnya ditemukan dengan rentenir. Ini yang mutuhum fil ghayyi. Ya. Tapi kalau ketemu teman yang baik, kamu punya masalah apa? Ya. Punya utang gimana? Ya, tak kasih solusi, ya tak kenalkan sama teman. Ya. Dia ngerti agama.
ya akhirnya terbebas dari riba, gitu. Terbebas dari ajakan yang negatif. Ya. Wa innahum ya'mudduhum fil ghayyi. Ini perlu kita pahami bahwa bisa jadi wujud-wujud saudara setan tadi berupa manusia yang datang kepada kita seolah-olah memberikan uluran tangan ingin membantu, padahal sesungguhnya dia akan menyesatkan kita. Itu. Jadi kita bisa melihat ini orang akan memberikan pertolongan ini hanya ujung-ujungnya mau menipu atau benar-benar menolong secara ikhlas. Nah, ini kita bisa lihat kalau dia tujuannya jujur ingin membantu, ya itu berarti bukan termasuk kelompok ini. Tapi kalau dia ya gayanya lemah lembut tapi ujung-ujungnya nipu, malah sudah jatuh ketipa tangga, artinya sudah terbebani utang, malah diseret kepada rentenir. Ini kan sama saja dia ya akhwatuhum setan, ya. Yaitu dia hakikatnya setan gitu, yang sedang mengajak dan menipu kita. Summala yuksirun, kemudian mereka mereka tidak akan bisa terlepas dari tipu daya setan tadi. Ya, maka dari ayat yang kita baca tadi kita sudah diberikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu ya perlu disadari ada di dalam diri kita, dan setan ini selalu memberi bisikan kepada kita. Dalam Islam pun sudah diberikan solusi. Setan itu masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Maka bagaimana menundukkan setan? Ya dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf sudah diajarkan zikir dan riyadhah mujahadah. Itu salah satu cara untuk menundukkan nafsu-nafsu ammarah lawamah yang ada di dalam diri kita. Setan juga kadang menggoda orang-orang yang bertakwa. Tapi solusi yang diberikan Al-Quran dilihat. Kalau sampai dia tadi menyuruh fasa mungkar, tinggalkan. Tapi kalau ada bisikan, kemudian setan kita abaikan, tapi kita kembali kepada jalan Allah dengan banyak berzikir, banyak menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah akan menemukan solusi yang baik menurut Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa wujud saudara-saudara setan itu tidak yang bersifat abstrak, ya tidak, tapi ada yang konkret nyata. Wujudnya manusia, nampaknya datang mau menolong, tapi sesungguhnya dia mau menyesatkan kita. Wujudnya manusia seolah-olah perhatian sama kita, tapi sesungguhnya dia akan mencelakakan kita, dia akan menipu kita. Sudah tahu ini orang punya masalah, punya beban, tapi justru bebannya semakin ditambah. Nah ini wa ihwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yusirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kita. Ya, kita diberikan ketakwaan oleh Allah dan dijauhkan dari tipu daya setan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita melaksanakan zikir dan riyadhah mujahadah, ya nafsu-nafsu ammarah dan lawamah yang ada dalam diri kita lambat laun dapat terkikis, dan mudah-mudahan nafsu sawiyah dan nafsu mutmainnah dapat kita raih sebagai cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.